Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang gerak vertikal. Gerak vertikal terbagi atas 3, yaitu ada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan ada gerak vertikal ke atas. Kita akan bahas yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah sama-sama mempunyai arah ke bawah, tapi ada ciri-ciri yang membedakan keduanya. Kita lihat gerak jatuh bebas, dia mempunyai ciri-ciri percepatannya tetap, kemudian kecepatan awalnya 0 atau V0 sama dengan 0. Kemudian benda bergerak ke bawah maka positif. Maksudnya bendanya karena bergerak ke bawah maka akan dibantu oleh percepatan gravitasi maka akan positif. Nah, bedanya dengan gerak vertikal ke bawah, kalau gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal, tapi gerak vertikal ke bawah dia mempunyai kecepatan awal atau V0-nya tidak sama dengan 0. Dan persamaannya adalah sama-sama bergerak ke bawah dan persamaannya akan menjadi positif. Jadi di sini ada persamaannya yang menggunakan tanda tambah atau positif. Nah, kemudian ada gerak vertikal ke atas. Bedanya dengan kedua gerak yang tadi adalah arahnya ke atas. Namun persamaannya itu hampir sama dengan gerak vertikal ke bawah. Yang dibedakan adalah karena dia bergerak ke atas atau melawan dari gravitasi bumi, maka dia menjadi negatif. Yang di sini tandanya positif, di sini menjadi negatif di semua persamaannya. Nah, karena gerak vertikal ke atas lama-lama akan dipengaruhi dengan gravitasi bumi, maka benda yang dilemparkan ke atas akan kembali lagi ke bawah, sehingga kita bisa mencari tinggi maksimal dari benda yang dilempar ke atas. Itu namanya H maksimum. Didapatkan dengan cara seperti ini. Kemudian kita juga bisa mencari waktu maksimum dari gerakan benda itu ke atas. Caranya seperti ini. Kemudian ada T udaranya, 2 kali dari T maksimalnya. Nah, cara membedakan gerak jatuh bebas ke bawah dan gerak vertikal ke bawah di soal, lihat saja jika diberikan kecepatan awalnya, maka dia termasuk ke gerak vertikal ke bawah. Kalau dia kecepatan awalnya tidak disebutkan atau langsung disebutkan sama dengan 0, berarti dia termasuk ke gerak jatuh bebas. Lanjut ke contoh soalnya. Di sini kita punya soal berbunyi, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Sedangkan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk mencapai titik tertinggi serta tinggi maksimum yang dicapai oleh benda tersebut. Nah, dari soal kita bisa buat diketahuinya. Yang pertama adalah kecepatan awal, kemudian ada gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Kemudian akan ada yang ditanyakan yaitu titik tertinggi, waktunya dan tinggi maksimumnya. Bisa kita buat dalam diketahui. Jadi diketahuinya atau disingkat sebagai dik. Kecepatan awalnya adalah V0, yang ini. Kecepatan awalnya sebesar 40 meter per sekon. Kemudian ada percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi disimbolkan sebagai G kecil. Nilainya adalah ini, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian lanjut ke yang ditanya atau disingkat sebagai DIT. Yang ditanya yang pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk benda tersebut mencapai titik tertinggi atau T max-nya. Kemudian ditanyakan lagi tinggi maksimum yang dicapai benda atau H maksimumnya. Nah, baru kita mencari satu-satu dulu. Yang pertama kita cari yang A dulu. Untuk mencari T maksimal, kita mempunyai persamaan V0 dibagi dengan G.
Nah, diketahui sudah ada V0-nya berapa dan sudah ada G-nya berapa, tinggal dimasukkan. V0-nya 40 meter per sekon. Dibagi dengan nilai G-nya adalah 10. Maka waktu maksimumnya adalah 40 dibagi 10, 4 sekon. Lanjut ke yang B. Kita akan mencari H maksimumnya dengan rumus V0 kuadrat dibagi dengan 2 dikali dengan G. V0-nya adalah 40, ke 40 kuadrat, kemudian 2 dikali dengan nilai G-nya 10. 40 kuadrat adalah 1600. 2 dikali 10 adalah 20. 1600 dibagi 20 adalah 80 meter. Jadi ketinggian maksimalnya adalah 80 meter. Kemudian waktu maksimalnya adalah 4 sekon. Lanjut ke contoh soal kedua. Diberikan soal sebuah benda dilemparkan ke dalam sumur dengan kecepatan awal 4 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan benda mengenai dasar sumur setelah 2 sekon, maka berapakah kecepatan benda saat mengenai dasar sumur serta kedalaman sumur tersebut? Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, ini adalah gerak yang ke bawah ya, karena dilempar ke sumur berarti ke bawah. Dan di sini punya kecepatan awal, berarti dia termasuk ke gerak vertikal ke bawah, bukan gerak jatuh bebas. Kemudian di sini diketahui pertama ada kecepatan awalnya, kemudian ada percepatan gravitasinya, dan kemudian ada waktunya. Nah, kemudian yang ditanyakan ada kecepatan bendanya, kemudian kedalaman sumurnya. Kita akan buat dalam diketahui. Yang pertama diketahui adalah kecepatan awalnya, yaitu V0. V0 sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian ada G-nya atau percepatan gravitasi. Nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian ada waktu tempuhnya atau T-nya, yaitu 2 sekon. Kemudian lanjut ke ditanya. Yang ditanya adalah kecepatan benda saat mengenai dasar. Berarti adalah VT-nya. Ini pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B adalah kedalaman sumur. Kedalaman sama dengan ketinggian, disimbolkan sebagai H. Nah, baru setelah kita buat diketahui dan ditanya, kita akan lanjut ke membahas soalnya. Nah, yang pertama akan kita cari adalah VT-nya. Rumus untuk VT adalah V0 ditambah G dikali dengan T. Nah, V0-nya adalah 4, kemudian G-nya 10 dikali dengan T-nya 2. Nah, jika ada perkalian di antara penjumlahan, maka kerjakan perkaliannya dulu. Jadinya 4 ditambah 10 kali 2, 20. Baru ditambahkan. Jadinya 24 meter per sekon. Nah, ini besar VT-nya. Nah, lalu kita akan mencari yang B, yaitu H-nya. Rumus untuk H adalah V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya adalah 4, T-nya adalah 2, kemudian ditambah dengan setengahnya tetap, G-nya 10, kemudian T-nya kuadrat, 2 kuadrat. Selesaikan satu-satu ruas dulu. 4 dikali 2, 8. Kemudian 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 10, 40.
dikali setengah adalah 20. Baru ditambahkan jadi 28. Karena ini ketinggian atau kedalaman, maka satuannya meter. Oke.